Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah pagi, dalam renungan firman Allah. Dan nanti saya akan membacakan firman Tuhan. Roh Kudus akan menolong dalam penguraiannya, sehingga kita semua diberkati, makin mengasihi Tuhan Yesus, dan makin mengasihi keluarga, makin mengasihi sesama, dan ada dalam jalur Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan, membaca firman Tuhan dan penguraiannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah pencipta langit dan bumi, yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon pertolongan-Mu pada hari ini. Kami berterima kasih untuk kehidupan yang boleh kami jalani pada hari-hari lalu. Kami akan membaca Alkitab dan kami akan mendengarkan penguraiannya. Kami mohon Roh Kudus, Roh Allah itu menolong kami, memberikan pengertian, dan kami menolak tipu daya dan campur tangan roh jahat, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan semua saudara, pada pagi ini firman Tuhan akan saya bacakan dari kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal 57, Yesaya pasal 57 ayat 15, jadi satu ayat saja, Yesaya pasal 57 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersembahyang untuk selama-lamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersembahyang di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Tema firman Tuhan pada pagi ini, kerendahan hati adalah satu hal yang diingini oleh Allah. Kitab Yesaya ini adalah satu kitab yang banyak menulis tentang hal yang dibuat oleh Israel dan bagaimana keselamatan dari Allah itu disediakan. Tapi juga kitab ini berisikan tentang nubuat mengenai Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yesaya hidup di dalam atau pada zaman 4 raja-raja di Israel dan Yehuda. Saudara, dia adalah termasuk keturunan bangsawan, orang yang ada di sekitar istana, mempunyai pengetahuan yang sangat luas, ia berpendidikan. Tapi bagaimana Allah memanggil dia untuk menjadi seorang nabi? Nabi adalah satu pribadi yang dipilih oleh Allah, dipanggil, dan kemudian disiapkan untuk menegur bangsa pada zaman itu, tetapi juga berbicara pada masa-masa yang akan datang sampai pada masa ini. Di dalam Yesaya pasal 57, di sini Allah ingin berbicara, menegur bangsa ini. Dan dia menunjukkan tentang pribadinya. Dalam ayat yang ke-15, ia mengatakan bahwa dirinya adalah pribadi yang maha tinggi. Lebih tinggi daripada semua yang dianggap oleh manusia tinggi. Dia adalah pribadi yang maha mulia. Lebih mulia, paling mulia, dan amat mulia dari semua yang dianggap mulia oleh manusia. Dan ia dikatakan ada yang maha kudus, maha suci. Saudara, di situ Tuhan mengatakan bahwa pribadinya bersembahyang di tempat yang tinggi dan di tempat kudus. Tetapi juga dikatakan ia bersama-sama dengan orang yang remuk dan rendah hati.
Ini menunjukkan kerendahan hati Allah. Di dalam pribadinya, di dalam hakikatnya, di dalam segala kemuliaannya. Tapi dia mau turun. Ia mau bersama-sama dengan orang yang remuk. Ia mau bersama-sama dengan orang yang rendah hati. Ia mau menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati. Ada dua kata rendah hati di sini. Ada dua kata remuk. Ada apa sebetulnya? Sehingga Allah berbicara seperti itu. Di dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-13, Allah ingin menunjukkan kepada manusia pada waktu itu, tetapi juga pada masa ini, bahwa ada penyembahan-penyembahan di mana manusia menganggap bahwa itulah yang mulia, itulah yang tinggi, itulah yang patut disembah, diagungkan. Yaitu apa? Dalam ayat 6 berbicara tentang bagaimana manusia membuat sesuatu untuk disembah, dihormati, yaitu yang terbuat daripada batu-batu licin dari sungai, batu-batu jimat, batu-batu kubur, dan kemudian dibuat semikian rupa menjadi patung-patung. Kepada benda-benda itulah orang menyembah, menunjukkan korban persembahan, korban sajian. Dan Tuhan bilang, masakan aku sabar akan hal itu. Kemudian dalam ayat itu dikatakan, ada gunung-gunung tinggi, gunung-gunung keramat. Dalam ayat 8, ada lambang-lambang berhala, ditaruh di abang pintu rumah, dijadikan untuk penolak bala, penolak tenung. Dalam ayat 9, ada minyak-minyak keramat, minyak-minyak yang dipakai untuk praktek-praktek. Dan di situ dikatakan, duta-dutamu, para dukun, orang-orang dalam praktiknya, mereka membawa minyak, air, benda-benda, dan orang begitu takluk. Tuhan menunjukkan bahwa orang-orang yang seperti ini, mereka menjadi orang yang tidak punya pengharapan. Ada titik klimaks di mana akhirnya mereka merasa letih, merasa tidak berdaya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pada masa kini kita tahu bahwa segala bentuk jimat tidak berdaya dalam menghadapi COVID. Kekayaan, kebanggaan, kedudukan, pelaris-pelaris, di mana banyak toko-toko, orang-orang yang berjualan, mereka dalam usahanya supaya dagangannya laku, mereka mencari jimat-jimat, baik itu beberapa ayat-ayat yang ada dalam kitab-kitab suci agama-agama, termasuk juga ada yang memakai ayat-ayat Alkitab. Semua ilmu-ilmu kebal, daya tahan tubuh, segala bentuk kemampuan-kemampuan yang dikatakan supranatural, dan semua mempunyai syarat-syarat agama. Tapi Tuhan mengatakan dalam ayat 12, aku akan menyebutkan kesalahanmu dan perbuatanmu berguna. Biarlah engkau, apabila engkau berteriak kepada berhala-berhalamu, supaya melepaskan engkau, semuanya akan ditiup angin. Bapak, Ibu, dan semua saudara, dalam ayat 8 sampai ayat yang ke-13,
Semua menuju kepada kesombongan, keangkuhan, kebanggaan, kehebatan manusiawi. Tetapi Tuhan mengatakan, yang berlindung kepada Tuhan akan mewarisi negeri. Tuhan perlu berbicara bahwa pribadinya dari semua itu, bahwa ia adalah pribadi yang maha tinggi, maha mulia, dan ia maha kudus. Tuhan ingin dan mengatakan, bukalah, bukalah, persiapkan jalan. Ada keterbukaan, ada pertobatan, ada pemutusan dengan segala bentuk-bentuk kuasa-kuasa, bentuk-bentuk penyembahan-penyembahan, jimat-jimat, dan praktek-praktek perdukunan. Buka, berikan hidup kepada Tuhan. Itu semua menjadi batu sandungan buat Allah untuk memberkati. Yang Tuhan cari adalah kerendahan hati, hati yang remuk, hati yang terbuka kepada Tuhan dalam satu pertobatan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan memang murka akan semua itu. Aku akan menghajar dia. Tetapi apabila mereka kembali, mereka bertobat, mereka melepaskan diri, datang kepada Tuhan Yesus, maka di situ dikatakan Allah akan menciptakan puji-pujian. Allah menciptakan damai, damai sejahtera bagi mereka yang tadinya jauh tetapi menjadi dekat. Dan semua itu dibuat oleh Tuhan Yesus, saudara. Mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Tuhan Yesus sayang kepada saudara. Semua jimat, semua apa yang ada dalam tubuh saudara, yang saudara pegang, yang saudara percayai untuk berusaha, itu tidak akan sampai kepada apa yang diinginkan Allah. Malah menjadi kebencian. Bawa semua kepada Tuhan. Saya bertemu dengan orang-orang yang mempunyai ilmu, mempunyai jimat, mempunyai hubungan dengan roh-roh jahat. Tapi bagaimana mereka dilepaskan? Mereka mengalami damai sejahtera. Biarlah Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kasih kebaikan-Mu. Kau masih berbicara kepada kami. Apabila ada di antara kami yang masih hidup dengan jimat-jimat, dengan mempercayai tempat-tempat keramat, dan mungkin juga terlibat dengan aktif dengan kuasa-kuasa kegelapan untuk kebal, untuk bela diri, Tuhan, di atas semuanya itu Tuhan, Engkau berbicara bahwa Engkau adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang maha kudus, Engkau Allah yang maha mulia. Dan pada saat ini dinyatakan dalam Tuhan Yesus, semua kesombongan satu kali waktu akan dihancurkan oleh Allah. Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Tuhan mengasihi orang yang remuk hatinya, yang mau datang untuk bertobat dan melepaskan semua jimat-jimat, semua hidup-hidup, semua yang lama, semua pemberian-pemberian orang-orang para dukun dan sebagainya. Tuhan, inilah doa kami. Kami datang kepadamu, ampuni kami, kasihani kami. Kami tidak mau mati di dalam dosa kami. Tuhan Yesus, Engkau yang terbaik. Terima kami mau menerima Engkau. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.